pada kekuatan harapan dan aksi nyata. Didirikan pada tahun 2022, Marvin Foundation berjiwa sosial, peduli dengan sesama, dan memiliki daya juang yang tinggi. Marvin Foundation hadir untuk menjadi yayasan yang terlibat dan berperan aktif dalam 3 program utama, yaitu pendidikan, kemanusiaan, dan kewirausahaan dengan tujuan hasil kami memastikan anak-anak di seluruh Indonesia memiliki kesempatan yang sama. Melalui program bootcamp, Marvin Foundation menyediakan pelatihan intensif yang berfokus pada keterampilan praktis untuk membantu siswa SMA dan SMK untuk siap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Melalui beasiswa Jumpstart, Marvin Foundation siswa meraih pendidikan tinggi tanpa batasan finansial. 1000X Innovation Challenge adalah panggung bagi generasi muda Indonesia untuk menyalurkan ide-ide inovatif yang dapat mengatasi tantangan di berbagai sektor, juga mendukung generasi muda untuk menjadi wirausahawan melalui pelatihan kewirausahaan. Kami mendorong terciptanya usaha baru yang inovatif. Kami percaya pada kekuatan kolaborasi. Dengan dukungan dari mitra industri, pendidikan, dan sosial, kami membangun ekosistem yang mendukung generasi muda untuk meraih mimpi. Masa depan adalah milik mereka yang berani bermimpi dan bertindak. Bersama Marvin Foundation, mari kita bangun pemimpin masa depan Indonesia yang lebih baik. Anda juga dapat menjadi bagian dari perubahan ini. Kunjungi website kami untuk mengetahui cara berdonasi atau menjadi sukarelawan. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Come join and support us. Halo pagi teman-teman. Selamat pagi, selamat datang kembali bersama kita di Marvin Foundation webinar series Future Leader. Hari ini tema kita pelatihan manajemen proyek efisien dengan Google Workspace. Sangat menarik ya, kita bisa menggali nanti sama Mbak narasumber kami ya yang sudah sangat berpengalaman nih. Pasti jangan lupa untuk topiknya tuh digali gimana sih penerapan manajemen proyek tuh in real life. Karena ya sebagai sesama pekerja kantor ya, saya juga merasa penting manajemen proyek itu. Oke, salam kenal kembali dengan saya Brian, seorang sukarelawan juga di Marvin Foundation. Kita langsung mulai ke perkenalan kali ya. Boleh perkenalan Marvin Foundation. Oke, boleh tolong di share screen untuk PPT-nya. Jadi acara hari ini nih diselenggarakan oleh Marvin Foundation. Ya, semoga teman-teman udah pada kenal ya dengan kami ya. Jadi Marvin Foundation itu yayasan ya, kita itu sebuah yayasan yang didedikasikan untuk meningkatkan kapasitas dan karakter pemimpin masa Indonesia. Jadi Marvin Foundation ini memiliki fokus di bidang pendidikan, kemanusiaan, dan sosial. Oke, halo, ini udah di-share belum ya PPT-nya? Aku sendiri sih kayaknya belum lihat ya. Oke, ini baru di-share, oke. Oke, nah, oke, boleh next slide. Nah, jadi ini latar belakang kita nih. Jadi seperti yang aku sempat jelasin tadi, kita nih sebagai generasi muda ya, kita tuh harapan bangsa, which is itu beneran. Jadi kita memiliki tantangan yang kompleks sekarang. Jadi kita ini Marvin Foundation ini hadir untuk
memberikan dorongan baik secara offline atau online gitu. Jadi kita udah memiliki hampir lebih dari 1.000 siswa yang kita bina. Kita ini senang memberikan dukungan arahan agar dapat mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Oke, next slide. Nah, ini salah satu inisiatif kita di bidang pendidikan. Ini salah satu inisiatif yang kita paling gencar ya. Jadi kita tuh berkontribusi untuk siswa SMA atau SMK dan juga siswa-siswa yang baru mulai kuliah ya. Di sini kita tuh memberikan training dan juga webinar, bootcamp sebagai pembekalan pengembangan diri dan juga untuk persiapan mau pendidikan lanjut ataupun di jenjang karir ya. Nah, jadi kita tuh programnya tuh pernah melakukan bootcamp offline itu di beberapa daerah di Indonesia. Kita juga ada sesi mentoring. Nah, terus kita juga menyediakan beasiswa ya, untuk membantu peserta ini meraih pendidikan ke tingkat yang lebih lanjut. Oke, boleh next slide. Sorry, boleh next slide. Nah, oke, ini dokumentasi yaitu bootcamp offline. Ini kita udah lama melakukan bootcamp offline ini. Biasanya kita di daerah Madiun ya bootcamp offline-nya. Terus juga ada monthly webinar. Jadi kalau udah ada teman-teman yang sering rutin nih ikut monthly webinar, mungkin udah sering ya lihat wajah saya mungkin sampai bosen kali ya. Ya, tapi emang saya senang bantuin jadi moderator sama Marvin Foundation ya di sini. Jadi ntar ke depan-depan juga ketemu saya lagi kalau senang datang monthly webinar sama Marvin Foundation ya. Sama kita juga ada beasiswa. Di sini ada beberapa siswa-siswa yang sangat kita banggakan yang sudah berhasil menembus perguruan tinggi pilihannya masing-masing ya. Itu detailnya ada di Instagram. Jadi kali aja mau kenalan, mungkin mereka udah punya LinkedIn sekarang ya, udah ada di kuliah kan udah mulai membuka network ya gitu. Oke, boleh next slide, tolong. Boleh next slide. Oke, nah ini program yang baru banget kita kerjain ya, 1000X Innovation Challenge. Jadi ini adalah perlombaan di mana kita ini mencoba untuk melakukan hal baru nih. Kita mencoba untuk memberikan platform bagi anak-anak kuliah itu pengen memajukan idenya. Jadi di sini kita ideation, yang kita butuhkan itu ide. Kita mau melihat ide-ide yang bisa mengubah dunia lebih baik, leave a positive impact, dan kita memberikan serangkaian mentoring dan juga bimbingan. Terus kita juga ada company visit. Nah, itu memang hal yang baru kita lakukan. Nah, terus ini juga ada support kita di bidang kemanusiaan ya. Jadi kita juga berkontribusi dalam menyalurkan donasi kepada panti asuhan guna kesejahteraan anak-anak yatim dan duafa. Eh, kita juga menyalurkan donasi kepada korban bencana alam melalui program Cinta Yatim dan Duafa. Oke, boleh tolong next slide. Boleh tolong next slide. Oke, ini inisiatif kita di bidang sosial. Jadi Marvin Foundation ini juga turut ikut serta ya dalam kegiatan sosial, yaitu salah satunya memberikan support dan menjalankan kerjasama pada tim sepak bola RSC Jati Asih di Bekasi. Dan kita juga mengadakan kegiatan Rhythm Training Roadshow pertama kalinya di Indonesia. Oke, boleh next slide. Nah, oke. Jadi sebelum kita mulai ya, kita bisa kenalan dulu sama narasumbernya mungkin ya. Eh, jadi sebentar lagi kita akan mulai materi, tapi kita kenalan dulu sama narasumber kita. Oke? Halo, selamat pagi, Kak Nabila. Halo Kak, selamat siang. Pagi. Suaraku dengar nggak nih? Kedengeran nggak nih? Terdengar jelas, alhamdulillah. Oke. Oke.
Jadi teman-teman, Kak Nabila ini sudah bekerja sebagai seorang HR business partner di Creative Fox dan mempunyai pengalaman selama 4 tahun di bidang HR dan mentoring. Jadi keren, kita mendapatkan profesional yang udah terbukti ya, udah karir pet, udah lama terjun di dunia profesional. Jadi langsung saja, Kak Nabila silahkan untuk dimulai materinya. Oke, Kak Brian, terima kasih ya, Kak. Sebelumnya, halo teman-teman, selamat siang semuanya. Sebenarnya aku mau ngucapin terima kasih dulu nih, karena teman-teman udah bersedia hadir di webinar siang hari ini, yang sebenarnya harusnya kayaknya teman-teman sekarang bisa jalan-jalan, atau teman-teman bisa tidur siang nih, karena emang waktunya pas banget buat tidur siang, karena cuacanya juga lagi mendukung. Tapi teman-teman, thank you banget udah nyempetin waktunya untuk hadir di webinar siang hari ini. Paling aku mau minta tolong buat kakak operator, boleh bantu share screen? Oke, oke teman-teman. Karena tadi udah dikenalin juga nih sama Kak Brian. Aku siapa? Kenalan lagi. Kenalin teman-teman, aku Nabila. Saat ini aku bekerja sebagai HR Business Partner di salah satu community media. Biasanya dikenal sebagai Media Gen Z, itu Creative Fox Broadcasting Network, sebagai HR Business Partner. Nah, pembahasan kali ini ya, teman-teman, sebenarnya akan lebih ke sharing aja gitu. Slide sebelumnya, sorry. Oke. Jadi kita akan bahas nih teman-teman, gimana sih cara mengelola proyek secara efisien gitu ya, yang dimana biasanya itu Google Workspace kita gunakan ketika teman-teman nih yang sekarang lagi aktif di organisasi, terus atau mungkin teman-teman sekarang ada yang udah kerja juga dan day to day-nya pakai Google Workspace, itu juga teman-teman bisa belajar lagi nih bareng aku siang hari ini. Terus juga buat teman-teman yang pengen atau baru mau masuk dunia kerja dan pengen build a professional work system, ini juga bisa belajar bareng sama aku siang hari ini. Nah, karena aku yakin juga nih ya teman-teman, banyak dari kita yang memang pernah gitu ya, pasti mengelola proyek menggunakan Google Workspace, cuman mungkin teman-teman ada yang belum sering gitu ya menggunakan, jadi kita akan belajar bareng-bareng siang hari ini. Nah, aku akan bahas gitu ya step by step dalam project management, mulai dari tahapannya, terus juga common reasons kenapa proyek itu bisa gagal, dan juga yang pasti solusi yang bisa kita lakuin ya teman-teman dengan bantuan tools dari Google Workspace itu sendiri. Oke, boleh di next. Sekarang kita pasti suka nanya kenapa sih proyek itu gagal gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya ada beberapa masalah umum di dalam manajemen kenapa sih proyek itu tuh bisa gagal. Karena kita perlu tahu dulu nih kenapa banyak proyek yang gagal atau mungkin kadang tuh filenya berantakan, terus juga tugas to-do-nya gitu ya, nggak terbagi dengan jelas dengan tim. Itu juga kita mesti pahamin dulu nih terkait dasar-dasar permasalahannya itu kenapa gitu. Oke, kita akan bahas satu-satu gitu ya teman-teman, kenapa sih proyek ini gagal. Nah, yang pertama yang pasti ada komunikasi yang nggak efektif. Seperti yang kita tahu, komunikasi adalah kunci utama di dalam kerja tim. Yang dimana ketika informasi tidak tersampaikan dengan jelas atau dengan baik, atau hanya disampaikan kepada tim tertentu, itu pastinya bakal timbulin kebingungan atau kadang juga suka miskomunikasi antara satu departemen atau departemen lain gitu ya. Kalau di organisasi mungkin divisi kali ya sebutnya gitu. Nah, jadi anggota tim tuh bisa salah ngerjain tugas atau mungkin nggak tahu nih update terbaru tuh seperti apa, atau kadang ada beberapa orang yang merasa nggak dilibatin nih di dalam suatu proyek itu. Jadi itu beberapa faktor gitu ya teman-teman dari komunikasi yang tidak efektif. Yang dimana kalau misalnya nih nggak ada komunikasi yang resmi, misalnya kayak grup WhatsApp, atau mungkin sekarang ada Slack kali ya bahasanya, terus juga ada Basecamp, ada Gather. Nah, kalau misalnya ternyata kita belum menggunakan itu, kita bisa pakai cara dengan Google Workspace ini gitu. Nah, yang kedua biasanya tuh ya permasalahannya adalah dokumen tidak terorganisir. Nah, file gitu ya, terus juga dokumen pasti banyak banget nih tersebar gitu. Ada yang dikirim lewat WhatsApp, lewat email, atau mungkin dari drive yang berbeda-beda gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita pakai Google Workspace, ada drive yang dimana itu tuh semua orang tuh bisa akses gitu. Tim kita pun bisa akses. Nah, kadang jadinya tim tuh buang-buang waktu untuk cari file yang
mencar-mencar gitu ya atau kemana-mana. Nah, atau kadang kesalahan atau pada umumnya gitu ya di tim tuh suka nggak namain file tuh nggak jelas gitu atau foldernya tuh nggak jelas. Jadi itu bisa memperparah masalah dokumen yang tidak terorganisir ini. Nah, terus yang ketiga, tidak adanya timeline dan milestone yang jelas. Nah, maksudnya tuh apa sih? Maksudnya adalah di situ proyek kalau misalnya nggak ada perencanaan waktu gitu ya atau timeline yang nggak benar itu biasanya akan berantakan juga. Misalnya nggak ada waktu yang oke gitu ya, pekerjaannya belum ditentuin waktunya kapan, terus juga nggak tahu nih targetnya apakah mingguan atau monthly gitu ya. Dan kita tuh biasanya nggak bisa nih ngukur apakah proyek ini tuh lagi on track atau malah mungkin udah ketinggalan gitu. Jadi timeline kadang nggak terpublikasi dengan baik atau juga nggak diperbarui karena itu tadi beberapa hal yang mungkin kita lupa gitu ya sebagai tim yang penyebabnya adalah miskomunikasi kadang. Nah, terus juga ada juga permasalahan terkait pembagian tugas yang nggak jelas, yang dimana kadang pasti bingung nih, yang satu ngerjain apa, yang satu ngerjain apa. Jadi akan muncul beberapa kemungkinan, misalnya pekerjaannya loadnya jadi tumpang tindih gitu. Terus atau mungkin pekerjaannya nggak ada yang ngerjain sama sekali karena tadi berantakan, yang dimana itu bisa memicu konflik karena masing-masing ngerasa gue udah ngerjain ini kok gue belum ya kayak gitu gitu. Nah biasanya tuh terjadi juga gitu ya penyebab masalah kenapa sih proyek itu bisa gagal. Nah terus juga kurangnya monitoring dan evaluasi secara rutin. Terus yang paling sering juga pastinya nggak ada dokumentasi dari proses itu sendiri karena memang banyak gitu ya proyek yang berjalan tanpa dokumentasi. Karena kita tuh suka lupa gitu ya untuk ngedokumentasinya itu seperti apa, terus juga progresnya tuh kayak gimana. Nah, sebenarnya semua masalah ini itu tuh bisa diatasi gitu ya. Caranya itu nanti akan aku jelasin juga di slide berikutnya. Oke, boleh di next. Nah, jadi tadi karena masalah-masalah di atas itu biasanya akan ada dampaknya gitu ya teman-teman. Nah, dampaknya apa sih? Yang pertama pasti buang-buang waktu. Jadi tugas tuh harus diulang atau to-do tuh harus diulang. Misalnya nggak ada revisi yang jelas, tim tuh bakal ngulang-ngulang lagi nih kalau misalnya nggak ada komunikasi yang jelas juga gitu. Terus juga yang kedua, borosan biaya yang di mana itu biasanya tim tuh bakal ngabisin banyak waktu untuk nyari file, terus juga nanya gitu ya ke orang lain tentang status pekerjaan itu seperti apa. Terus juga kadang itu tadi ya biaya proyeknya tuh jadi membengkak yang dimana setiap keterlambatan atau kesalahan itu membutuhkan biaya tambahan, waktu kerja, resources gitu ya, dan bahkan mungkin kadang harus melakukan produksi ulang. Nah, biasanya itu bikin anggaran tuh naik gitu ya. Apalagi kalau misalnya di company itu biasanya oprek-nya kalau misalnya kita masalahnya udah membengkak tuh biasanya komunikasi dan lain-lain itu bisa menyebabkan biaya proyek tadi itu membengkak. Terus juga hasilnya jadi nggak optimal, yang dimana bisa menurunnya semangat tim. Jadi kalau misalnya ketika kerja keras nggak dihargai karena miskomunikasi atau mungkin gitu ya kesalahan sistem, pasti tim tuh bisa ngerasa frustasi. Yang dimana itu potensinya adalah menurunkan produktivitas atau bahkan membuat anggota tim itu sendiri jadi memilih untuk keluar dari proyek yang lagi dikerjain. Mungkin ada juga konflik internal yang meningkat gitu ya dalam artian kalau tanggung jawabnya nggak jelas, kesalahan-kesalahan kecil tuh bisa menimbulkan ribut, ibaratnya ribut antara satu sama lain gitu. Dan yang pasti tadi ya terakhir adalah hasil proyek tidak optimal. Nah, sebenarnya semua ini tuh bisa dicegah dengan sistem kerja yang rapih dan juga terstruktur. Karena biasanya kalau misalnya semua masalah itu tadi kita udah tahu nih step by stepnya, udah rapi dan udah terstruktur, itu komunikasi akan menjadi lebih baik dan jarang banget gitu ya terjadinya miskomunikasi gitu. Boleh di next? Nah, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan gitu ya ketika tadi kita udah masalahnya, terus juga dampaknya seperti apa. Nah, yang dibutuhkan adalah yang pertama sistem kerja yang terdokumentasi dan juga terstruktur. Yang dimana semua proses kerja, terus juga tanggung jawab, alur komunikasi itu tuh harus di notes gitu ya. Dan dibagikan ke seluruh anggota tim yang terlibat gitu. Nah, hal ini memang membantu
tim untuk tahu nih apa yang harus dilakuin dan juga mengurangi miskomunikasi. Karena kenapa selalu miskomunikasi? Masalahnya karena memang itu permasalahan terbesar di entah di organisasi, di pekerjaan ataupun mungkin teman-teman yang lagi ikut project itu salah satu masalah yang paling sering ditemuin adalah miskomunikasi. Nah, terus yang kedua adalah kolaborasi yang real time dan transparan. Maksudnya adalah untuk bekerja dalam satu tim, kita pastikan harus ada satu dokumen, spreadsheet, terus juga presentasi yang dimana itu tuh harus kita lakukan secara bersamaan. Itu gunanya adalah untuk mempercepat koordinasi itu tadi. Jadi kita bisa ngeliat langsung nih update-nya tuh kayak gimana, terus juga kita bisa langsung kasih komentar dan juga yang pasti kita menghindari dokumen yang saling tumpang tindih atau numpuk gitu. Terus juga yang terakhir ada tools yang mudah diakses dan digunakan. Nah, ini tuh mungkin biasanya disebut sebagai aksesibilitas lintas perangkat ya dan lokasi yang dimana memang tim itu harus bisa mengakses file itu tuh dari laptop, terus juga mungkin dari handphonenya. Karena itu penting banget untuk bekerja tim secara hybrid ataupun WFO gitu ya. Nah, terus yang terakhir mungkin dari aku ada ekosistem digital yang lebih terintegrasi kali ya teman-teman. Karena akan lebih efektif kalau misalnya tim itu bisa menggunakan platform kerja itu tuh yang saling terhubung. Misalnya align meeting, terus juga kita dapat to-do dari user, terus kita mau build to-do list di sheet dan lain-lain itu akan lebih mudah gitu. Boleh di next? Nah, solusinya apa sih teman-teman? Nah, solusinya adalah pembahasan kita siang hari ini ya, adalah Google Workspace. Ini adalah salah satu solusi manajemen proyek gitu, yang dimana Google Workspace ini adalah satu paket lengkap untuk collab team gitu ya. Karena di pekerjaan aku sekarang full mostly itu pakainya adalah Google Workspace gitu ya. Spreadsheet dan juga G-Docs gitu ya, paling sering. Nah, di dalam Google Workspace itu sendiri sebenarnya ada beberapa ya teman-teman. Tadi ada Drive, terus juga ada G-Docs, ada Sheet, ada kalender, ada G-Slides, dan juga G-Forms gitu. Nah, semuanya ini tuh sebenarnya saling terhubung dan bisa diakses dari mana aja, teman-teman. Kak, jadi kita bisa menyusun dokumen itu bareng-bareng, tadi ya line meeting, terus simpan file, dan juga mengumpulkan data tanpa harus pindah-pindah platform gitu. Oke, boleh di next. Nah, ada tahapannya apa aja sih ya teman-teman? Jadi ada tahapan inisiasi yang pertama, terus juga ada perencanaan, yang ketiga ada pelaksanaan, yang keempat ada mentoring, dan yang terakhir ada penutupan. Nah, ini akan aku jelasin satu persatu di slide berikutnya. Boleh di next? Oke, yang pertama ada inisiasi. Nah, inisiasi ini adalah tahap awal dari sebuah proyek itu sendiri ya teman-teman. Yang dimana di sini tuh pasti fondasi proyek itu dibangun. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan pemahaman tim internal kita nih ya teman-teman mengenai arah proyek itu sendiri dan juga memastikan kalau semua pihak yang terlibat itu mengetahui ruang lingkup dan juga tujuannya. Nah, hal-hal yang harus dijawab gitu ya terkait di tahap ini yang pertama, apa sih tujuan utama dari proyek ini tuh seperti apa gitu ya? Tujuan utamanya. Apakah proyek ini dibuat untuk edukasi atau mungkin ada kampanye sosial, riset atau memang tujuan lainnya? Karena menentukan tujuan yang jelas pasti akan menjadi acuan di dalam mengambil keputusan ke depan dalam setiap tim itu sendiri. Nah, yang kedua, masalah atau kebutuhan apa yang pengen diselesaikan. Karena ini penting ya teman-teman untuk memahami latar belakang proyek ini diperlukan itu untuk apa gitu. Dan ini pasti akan membantu tim itu sendiri untuk menyusun strategi si tim dan juga menetapkan skala prioritas gitu. Nah, yang ketiga, siapa aja sih sebenarnya yang terlibat di dalam tim ini itu sendiri karena kan biasanya ada tim inti ya kayak core-nya ya leadernya dan juga ada anggotanya. Jadi harus ditentuin nih timnya siapa aja, koordinatornya, penanggung jawabnya, terus targetnya tuh siapa aja. Dan juga pembentukan tim ini memang sangat krusial ya teman-teman untuk kelancaran tahap proses selanjutnya tuh seperti apa. Nah, memang contoh sederhananya adalah kalau misalnya kita mau buat webinar nih kayak sekarang, pasti kan kita perlu dulu nih mendefinisikan topiknya tuh apa sih, terus siapa target pesertanya, siapa pembicaranya, dan siapa yang bertanggung jawab dalam
webinar ini gitu. Nah, kalau misalnya di organisasi mungkin ada namanya ketuanya gitu ya, ketua dari uh, project tersebut tuh siapa gitu. Oke, boleh di next. Nah, yang selanjutnya ada perencanaan. Nah, tadi ya setelah ide dan arah proyek udah jelas, kita tuh masuk ke tahap perencanaan. Yang dimana sebenarnya tahap ini memang penting karena kita menyusun detail teknis gitu ya teman-teman, supaya proyek ini tuh bisa dilaksanakan dengan lancar dan terstruktur itu tadi. Karena terstruktur itu nomor satu, karena kalau misalnya udah struktur, pasti semuanya akan berjalan dengan lancar. Jadi hal-hal yang perlu direncanain itu yang pasti antara lain satu ada pembagian tugas, siapa mengerjakan apa, terus juga job description dari tiap masing-masing orang itu seperti apa, itu juga perlu direncanain gitu. Terus yang kedua ada timeline kerja. Nah, timeline kerja ini pasti setiap project atau tugas itu tuh punya deadline gitu ya teman-teman, yang dimana urutan pengerjaannya pasti saling berhubungan. Kalau mungkin dari tim ada project yang lebih urgent itu bisa dikerjakan lebih duluan gitu. Terus yang ketiga ada penjadwalan meeting. Biasanya ini tuh untuk evaluasi rutin dan memastikan komunikasi tetap berjalan dengan lancar. Terus juga ada resource-nya atau sumber daya misalnya, terus yang digunakan itu apa, terus juga akses yang dibutuhin tuh oleh tim apa aja. Nah, biasanya kalau perencanaan tuh ada, kita bisa pakai Google Sheet, Docs, ataupun kalender itu sendiri. Karena tadi ya, tiga tools ini atau Google Workspace ini sangat membantu dalam kita ada project bareng sama tim gitu. Boleh di next? Nah, yang selanjutnya ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini adalah tahap di mana semua rencana itu mulai dijalankan. Misalnya ada tim yang bekerja sesuai dengan pembagian job desk-nya masing-masing dan juga deadline yang udah ditentukan. Nah, yang penting dari tahap ini adalah sebenarnya pertama koordinasi rutin dari tiap tim supaya tahu nih perkembangan proyek dan juga concern atau hambatan yang dihadapi itu seperti apa. Terus yang kedua ada pengelolaan file yang dimana semua dokumen itu harus disimpan di dalam folder drive yang terstruktur sehingga tim itu mudah akses dan juga filenya tuh nggak berceceran kemana-mana. Terus yang ketiga ada kolaborasi aktif juga dari tiap tim yang dimana memang pengerjaan dokumennya harus dilakukan secara real time supaya nggak ada tadi ya pekerjaan yang tumpang tindih gitu. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada monitoring dan controlling. Dan monitoring dan controlling itu sendiri sebenarnya digunakan itu untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai dengan rencana. Serta kita bisa mengidentifikasi nih dan menyelesaikan masalah lebih awal. Karena kan kadang kalau misalnya kita proyek bareng gitu ya, mau ada suatu proyek yang besar, itu yang pasti kita harus pinter-pinter nih mengidentifikasi ini kalau misalnya seperti ini nanti masalahnya akan kayak gimana ya. Jadi kita harus pintar-pintar memikirkan solusi gitu dari tiap keputusan yang tim ambil. Nah, sebenarnya aktivitas monitoring ini tuh mencakup yang pertama kita bisa melacak progres kerja kita sendiri. Apakah tugas-tugas tim atau tugas kita sendiri sudah selesai tepat waktu? Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengatasi kendala. Kalau misalnya ternyata nih ada hambatan, itu bisa langsung didiskusiin sama tim masing-masing. Dan yang ketiga, kita bisa saling memberikan feedback satu sama lain. Karena pasti setiap tim harus tahu dong apa yang udah baik dan apa yang masih perlu dievaluasi atau ditingkatkan lagi gitu ya. Nah, terus juga, boleh di next? Nah, yang terakhir ada penutupan. Nah, di penutupan ini biasanya saat proyek udah selesai, kita tuh masuk ke tahap penutupan. Nah, sebenarnya di tahap penutupan ini tuh bukan soal kita udah selesai kerja, tapi lebih memastikan apakah hasil akhir dari pekerjaan kita tadi sudah terdokumentasi dengan baik atau belum. Nah, yang dilakukan di tahap ini diantaranya yang pastinya pertama kita harus menyusun laporan akhir proyek itu seperti apa, terus juga kita mengarsipkan atau menyimpan semua dokumen-dokumen penting di dalam satu file supaya lebih tadi ya lebih rapi dan juga terstruktur. Dan yang ketiga kita harus mengumpulkan feedback dari peserta atau tim. Dan yang terakhir kita baru setelah feedback itu terkumpul kita bisa melakukan evaluasi apa yang berhasil dan juga apa yang harus diperbaiki ke depannya gitu. Oke, boleh di next.
Nah, karena kita bahas Google Workspace dan Google Workspace itu biasanya dipakai gitu ya teman-teman sama teman-teman day to day, apalagi kalau udah kerja, aku pun begitu, everyday aku kerja pakainya G Drive, Sheet, dan pokoknya Google Workspace gitu. Nah, sebenarnya ini di sini ada Google Drive. Google Drive itu adalah basically your digital filing cabinet, yang dimana di sini semua proyek tuh disimpan dengan rapih dan terstruktur. Misal mulai dari proposal, desain, dokumen laporan, sampai mungkin spreadsheet keuangan gitu ya. Nah, kalau di pekerjaan aku, karena aku jadi HR, aku pakai Google Drive ini itu untuk menyimpan data-data misalnya kontrak kerja karyawan, terus juga progres penilaian karyawan itu gimana, KPI dan lain-lainnya gitu. Nah, yang bikin bagusnya lagi dari G Drive ini adalah teman-teman itu bisa akses fitur filenya gitu ya. Siapa yang boleh view, siapa yang boleh komen, dan juga edit. Nah, tapi memang ketika kita pakai G Drive gitu ya, teman-teman pasti ada dong kalau misalnya dalam tim itu kekurangannya adalah misalnya kita share, terus ntar tiba-tiba foldernya berantakan atau seperti apa. Itu sebenarnya salah satu hal yang harus diwajarin gitu ya teman-teman ketika kita pakai G Drive. Karena kenapa tadi? Itu kan yang akses tuh banyak. Jadi kalau misalnya maybe foldernya berantakan, kita nggak bisa gitu ya langsung nyalahin salah satu pihak. Karena tadi G Drive ini memang fungsinya adalah untuk tim gitu ya, untuk kerja sama tim gitu. Nah, sebenarnya karena G Drive ini juga cloud based, jadi teman-teman tuh bisa akses di mana aja, kapan aja, dan juga even from your phone gitu ya. Jadi no more lost files or outdated versions gitu. Oke, boleh di next. Nah, yang selanjutnya ada Google Calendar. Oke, jadi Google Calendar ini adalah bisa dibilang planner digital gitu ya. Ini aku pakai juga gitu ya untuk day to day. Misalnya aku handle buat interview gitu ya. Aku mau undang kandidat untuk interview, aku pasti pakai Google Calendar. Karena memang fungsinya itu bagus banget dan memudahkan kita untuk mengatur semua hal yang berhubungan dengan waktu. Bahkan aku tuh nyatat hal-hal kecil gitu ya, misalnya kayak birthday karyawan pun aku masukin ke Google Calendar. Tujuannya adalah supaya aku inget nih kapan karyawan aku ulang tahun gitu. Jadi Google Calendar ini tadi ya bisa buat penjadwalan meeting, terus juga kalau misalnya teman-teman ada deadline, entah itu dari kampus atau yang sekarang yang udah kerja, itu juga bisa sebagai reminder untuk progres mingguan atau bahkan mungkin progres harian maupun bulanan gitu. Nah, teman-teman juga bisa bikin event dengan detail yang lengkap, mulai dari judul kegiatan, terus juga tanggalnya tanggal berapa, dan jam pelaksanaannya, serta lokasinya offline atau online. Nah, by the way juga di Google Calendar ini, kalau misalnya teman-teman buat jadwal gitu ya, itu teman-teman bisa langsung attach Google Meet-nya gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya memang bisa kayak aku contohnya interview online gitu ya pakai Google Meet, itu aku akan langsung tuh attach link Google Meet-nya yang dari Google Calendar. Karena nanti ketika interview si kandidatnya bisa langsung melihat dan juga bisa langsung klik tadi ya Google Meet-nya itu sendiri gitu. Terus juga lebih dari itu sebenarnya Google Calendar juga ada beberapa fungsi lainnya tadi ya untuk menambahkan link Google Meet langsung ke event online ataupun offline. Terus juga di sini bisa setel reminder otomatis via email atau bisa juga pakai notifikasi pop-up itu tadi. Terus juga kita bisa lihat kalender harian, mingguan, bulanan sesuai dengan kebutuhan tim itu sendiri. Jadi kalau misalnya Google Calendar juga kita bisa invite nih orang-orang yang memang mau kita set remind tuh siapa aja seperti gambar yang aku cantumin di situ gitu. Nah, sebenarnya dengan fitur-fitur di Google Calendar ini pasti semua tim tuh bisa berkoordinasi dengan baik gitu. Dan pastinya nggak ada yang ketinggalan jadwal. Kalaupun misalnya ada pun kita bisa remind juga gitu kalau kita udah invite melalui Google Calendar gitu. Oke, boleh di next. Nah, yang selanjutnya ada Google Meet. Google Meet ini adalah your go-to platform for online discussion. Ini tuh kita bisa gunain untuk remote atau hybrid gitu ya, teman-teman. Jadi ini pasti tools utama gitu ya buat komunikasi yang cepat gitu. Karena aku juga pakai Google Meet dan kalau misalnya Google Meet teman-teman pakai Google Meet yang premium, itu tuh udah bisa recording gitu ya, teman-teman sekarang dan itu bagus banget karena juga bisa
text notes gitu ya. Kalau misalnya kita memang butuh untuk sambil Google Meet kita sambil nyatet itu udah bisa gitu sekarang. Jadi emang ada beberapa yang bisa teman-teman gunain. Misalnya teman-teman mau gunain untuk daily stand up meeting, terus brainstorming ide-ide proyek, sesi koordinasi antar departemen ataupun present ke stakeholder itu juga bisa pakai Google Meet ini. Nah, jadi Google Meet ini bisa nanti teman-teman langsung klik start a meeting dari Gmail. Itu teman-teman bisa langsung lihat dan cari gitu ya link apakah itu langsung mau mulai meetingnya atau teman-teman mau align jadwal dulu gitu. Terus juga fitur-fitur di Google Meet ini tuh banyak gitu ya teman-teman. Yang pertama screen sharing untuk present dokumen, dashboard gitu ya. Terus juga ada live chat yang dimana ini peserta biasanya tuh bisa nanya atau menyampaikan ide tanpa mengganggu jalannya presentasi gitu. Nah, aku juga biasanya pakai ini untuk town hall meeting gitu. Terus yang ketiga ada recording. Recording ini sama kayak Zoom, cuman kalau di Google Meet itu bisa langsung ditonton ulang atau dibagiin ke anggota tim yang tadi ya yang nggak hadir. Terus juga di Google Meet ini itu langsung keintegrasi dengan kalender dan juga drive. Jadi semua materi tuh bisa langsung dilampirin dan dibuka dari satu tempat itu sendiri gitu. Jadi Google Meet fungsinya itu untuk itu ya teman. Oke, boleh di next. Nah, yang selanjutnya ada Google Docs gitu ya. Nah, Google Docs ini helps you write together in real time gitu ya. Kita bisa bareng-bareng bikin proposal, terus juga notes meeting, atau maybe kita bikin laporan gitu dalam satu dokumen yang sama gitu. Jadi kita nggak perlu bolak-balik nih atau revisi. Jadi kalau misalnya kita share G-Docs gitu ya untuk dalam satu tim, tim bisa langsung revisi gitu ya di G-Docs gitu ya teman-teman atau kasih komentar langsung dan kita cek ke email mereka. Nah, biasanya aku di day to day-nya aku pakai Gdocs untuk misalnya aku kasih to do gitu ya atau tugas ke intern aku. Nah, misalnya nih dia ada salah gitu ya atau mungkin ada yang harus direvisi dari pekerjaannya itu biasanya akan aku langsung komen dan aku akan langsung CC ke emailnya dia gitu. Itu akan lebih mudah untuk ngasih tahu apa aja yang harus direvisi. Jadi fitur komen atau suggestion mode ini tujuannya adalah untuk memberikan feedback tanpa harus mengubah isi dokumen utama itu. Because everything updates instantly, kamu bisa lihat nih teman-teman jadi yang edit tuh siapa gitu. Nah, kalau di Gdocs ataupun spreadsheet itu sendiri, itu teman-teman kalau misalnya mau cek gitu ya, siapa sih yang habis ngubah atau siapa sih yang habis ngedit, itu biasanya di sheet atau di Gdocs tuh ada tanda kayak jam gitu. Itu paling ada di pojok kanan atas, itu tujuannya misalnya teman-teman mau lihat siapa sih yang habis ngedit atau siapa sih yang habis ngerubah gitu. Itu teman-teman bisa cek di situ. Oke, boleh di next. Oke, yang selanjutnya ada G Sheet gitu ya, Google Sheet. Sebenarnya ini spreadsheet yang powerful banget buat kontrol proyek kita karena it's more than just row and columns gitu ya. Ini tuh buat track progress, bikin to do, bahkan budgeting ini tuh oke banget. Jadi aku day to day juga pakai Google Sheet. Jadi kalau misalnya nih teman-teman mau masukin data gitu ya terkait misalnya kayak webinar gitu ya teman-teman mau bikin siapa aja peserta yang hadir terus juga jamnya dan lain-lain mungkin ada sertifikat dan lain-lainnya itu teman-teman bisa bikin dari G-Sheet ini yang dimana G-Sheet sekarang tuh ini udah ada AI-nya ya kan teman-teman lihat jadi kalau misalnya kita klik AI-nya itu dia bisa langsung bikin tabel kayak yang aku kasih contoh di gambar nih gitu itu bikin lebih mudah untuk file kita tuh lebih rapi terus juga di G-Sheet ini teman-teman tuh bisa assign task ke orang tertentu gitu. Terus juga set deadline. Terus di sini juga bisa ngasih apa ya status warna gitu ya. Jadi itu untuk breakdownnya itu bagus banget gitu dan semuanya tuh bisa memang di-update bareng-bareng di Google Sheet ini. Nah kalau misalnya mau lebih oke lagi teman-teman bisa pakai tadi ya formula yang otomatis karena kalau misalnya di G Sheet misalnya kita pakai rumus VLOOKUP gitu ya untuk mindahin dari sheet satu ke sheet kita misalnya nih sheet lainnya. Nah pakai rumus itu nanti dia bisa langsung tahu nih dia langsung munculin apa yang kita butuhin. Jadi kita nggak mesti copy paste satu-satu gitu. Terus juga ini selain kolaboratif, organized, dan super efisien, ini juga ngebantu kerjaan kita jadi lebih cepat gitu. Nah, terus juga
di Google Sheet ini ya pasti teman-teman tuh bisa assign tugas ke orang tertentu tadi ya, bisa di set siapa yang lihat, siapa yang ngedit gitu. Terus bisa ngeset deadline juga dan bisa menambahkan tadi status-status warna gitu ya. Misalnya ada hijau untuk done, kuning in progress, or merah itu untuk pending supaya lebih mudah dipantau atau dilihat. Juga teman-teman bisa gunain data validation untuk mencegah input-input yang salah, misalnya drop down status gitu. Sebenarnya Google Sheet ini juga bisa dihubungkan dengan tools lain kayak Google Form. Kalau misalnya Google Form itu kan kita bisa langsung set ke Sheet kan. Nah, itu bagusnya Google Workspace tuh kayak gitu. Jadi nggak cuma efisien, tapi juga transparan, terorganisir, dan juga scalable itu sendiri gitu. Oke, boleh di next. Oke. Nah, ini contohnya dulu ya teman-teman. Jadi ini ada contoh Gantt chart. Gantt chart ini adalah yang bisa teman-teman gunakan gitu ya ketika teman-teman tuh mau bikin tadi ya jadwal gitu ya, atau mungkin teman-teman mau bikin sesuatu gitu proyek itu teman-teman bisa pakai Gantt chart ini biar lebih mudah gitu ya. Nanti akan dijelasin juga di master project sheet selanjutnya gitu. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya ada Google Slides. Nah, ini sebenarnya Google Slides ini bisa build presentation kolaboratif. Jadi cocok banget nih buat teman-teman yang mau pitching, laporan progress, atau wrap up project itu sendiri. Karena di Google Slide ini OneDeck itu bisa diedit rame-rame. Jadi nggak perlu ngegabungin banyak file. Nah, teman-teman juga bisa attach gambar gitu ya di sini. Chart dari sheet atau mungkin video pun juga bisa gitu di slides ini. Nah, karena langsung terhubung gitu satu sama lain, jadi teman-teman bisa langsung present online gitu dari slides itu sendiri. Fitur yang ada di G Slide ini sebenarnya yang bisa teman-teman manfaatin gitu ya. Yang pertama ada tadi ya insert atau attach gambar, video, link, terus juga kolom komentar tadi bisa langsung dikasih komentar, dan juga ada history tracking yang gimana untuk melihat siapa dan juga mengedit apa dan kapan gitu. Oke, boleh di next. Nah, yang terakhir adalah Gform gitu ya. Nah, Gform ini salah satu tools yang menurut aku praktis banget untuk ngumpulin informasi dari peserta, tim atau pihak internal atau bahkan karyawan gitu ya. Karena aku sering banget pakai Gform itu buat feedback atau employee satisfaction survey gitu. Terus juga aku pakai Gform ini untuk proses rekrutmen karena selain lebih mudah aksesnya dan juga kandidat tuh akan lebih gampang gitu untuk bisa ngisi gitu form ini. Jadi aku suka banget pakai form karena langsung terintegrate ke sheet gitu, dan juga aku bisa langsung melihat nih sebenarnya misalnya kita butuh voting gitu ya, kita bisa lihat langsung nih chartnya siapa sih yang paling banyak gitu suaranya gitu. Nah, sebenarnya di sini tuh bisa digunain tadi ya buat form absensi, terus juga survei kepuasan peserta gitu, terus juga evaluasi kinerja ataupun pendaftaran dari misalnya acara apa gitu. Nah, keunggulannya yang pasti ini tadi ya bisa langsung masuk ke G Sheet, jadi bisa langsung dianalisis tanpa input manual. Itu satu, terus yang kedua bisa diatur kapan form dibuka dan ditutup. Jadi cocok banget buat event yang ada waktunya gitu ya. Terus juga bisa dikirim ke banyak orang sekaligus lewat link atau email. Dan yang terakhir itu ada fitur pertanyaan, di mana pertanyaan tuh bisa muncul disesuaikan dengan jawaban yang sebelumnya. Jadi dengan Gform ini tuh semua pengumpulan data tuh bisa lebih cepat, rapi, dan juga otomatis. Jadi cocok buat tim yang pengen tetap efisien tuh pakai Gform gitu. Boleh di next? Oke, udah habis ternyata materi aku. Sebenarnya thank you so much teman-teman tadi udah dengerin sharing aku. Mungkin ini aku balikin langsung ke Kak Brian. Silakan Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Nabila. Pemaparannya sangat detail ya. Terakhir tuh ada Google Sheet, Google Docs, Google Forms, sama pentingnya sebenarnya yang aku ambil nih menurutku yang underrated sih nasihatnya. Nah, materinya adalah bagaimana kategorisasi, bukan kategorisasi sih, archiving, nyimpen-nyimpen file itu penting buat terstruktur. Jadi makanya itu gunanya Google Drive supaya file-file ini ya di satu tempat aja. Jadi mau nge-share file itu gampang. Jadi ya itulah
salah satu dari tiang-tiang gagalnya project tadi yang dijelasin Kanabila di awal itu file kececer. Menurutku itu bener banget. Jadi kalau file sulit dicari, file kececer itu, wah itu bikin ngerjain project tuh males sejujurnya. Tapi ya gimana pun juga project ya harus terjadi ya. Jadi eh, hal lain lagi yang menurutku mantep banget nih, yang daging banget dari Kanabila, itu manajemen timeline. Jadi komitmen ke timeline di awal. Jadi pertama kita bikin project, kita udah ngerancang timelinenya gimana. Itu tuh mesti terdokumentasi dengan benar. Jadi kalau misalkan ada yang geser atau ada yang dilengkap, itu harus make sure itu selalu terupdate di file timeline gitu. Itu penting sih. Jadi project management itu tulang punggungnya bagiku adalah dokumentasi. Yaitu seberapa rapi kerjaan kita, semakin rapi kerjaan kita, maka semakin mendorong kesuksesan untuk project management ini. Oke, oke. eh Nextnya, ini kita membuka kesempatan buat teman-teman tanya jawab langsung nih sama Kak Nabila. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya boleh, atau tanya di chat juga boleh. Oke, gimana? Apakah ada yang raise hand? Silahkan, aku masih mantengin siapa yang raise hand. Sembari menunggu raise hand, coba ini Tisha Aulia mau bertanya ya? Oke, boleh. Silahkan, on cam dan on mic, Mbak Tisha. Chat ya udah. Oke, Mbak Tishanya ngechat. Gak apa-apa, kita jawab saja. Bagaimana meningkatkan kerjasama dan kelompok? Mungkin aku bisa itu kali ya bertanyanya gini. Jadi Kak Nabila, jadi Mbak Tisha ini pengen tahu, misalkan eh, kalau anak-anak kuliah itu kan suka dikasih kelompok, terus kelompoknya diacak nih, misalkan sama bu dosen, pak dosen. Nah, orangnya diacak nih, kan orangnya beda-beda dan kita nggak bisa milih nih. Mungkin Mbak Nabila nih bisa sharing nih triks-triks jitunya supaya kita tuh bisa jadi mini leader atau bisa tetap kelompoknya ini bersinergi gitu lah, walaupun baru ketemu ngacak gitu. Silakan Kak Nabila. Oke, oke. Sebenarnya terima kasih. Ini langsung aku jawab aja ya, Kak Brian. Jadi sebenarnya kalau misalnya buat ningkatin kerjasama dalam kelompok tuh, aku kalau dulu pas kuliah, yang pasti aku harus tahu nih tujuan yang jelas sama tiap orang tuh nanti mereka tuh bisa mengerjakan itu apa aja. Karena kan pasti setiap orang punya keahliannya masing-masing gitu ya. Jadi biasanya nanti aku open discuss dulu sama kelompok aku. Terus aku tanya siapa yang mau ngerjain ini dan ini, atau kalau misalnya memang ternyata dalam kelompok itu ada yang udah ngajuin diri duluan, aku mau ngerjain ini. Nah, biasanya akan didiskusin dulu sama yang lain. Nah, biasanya terus juga harus membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing itu tadi. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, biasanya akan jadinya multitasking nih satu orang. Jadi itu nanti akan berat sebelah. Jadi yang pasti tiap orang tuh harus tahu gitu ya. Kalau dulu aku dan juga tanggung jawab mereka masing-masing tuh kayak gimana. Nah, terus juga kalau dulu aku sering bilang sama teman-temanku entah itu di organisasi ataupun ketika kuliah gitu ya, aku tanya untuk kalau misalnya nggak ngerti, kita diskusiin open discuss gitu bareng-bareng. Dan biasanya aku nggak ada, kalau misalnya tugas kuliah kali ya, kan kadang dikumpulinnya tuh 2 minggu lagi, itu biasanya aku akan align jimit gitu ya sama mereka untuk bisa ngobrol, atau mungkin kita pakai WhatsApp call aja gitu. Terus juga yang pasti harus percaya sama empati sih, karena tadi ya kalau misalnya kita udah percaya sama empati, pasti kita tuh nggak bakal nyalah-nyalahin satu sama lain. Terus fokusnya juga lebih ke solusi itu kayak gimana gitu, sama harus menghargai tiap pendapat dari anggota kita masing-masing sih gitu. Itu sih paling dari aku, Kak. Siap. Jadi pembagian tugas yang jelas, percaya dan empati, dan juga tujuan yang sama. Itu kita bisa align satu kelompok buat kelarin tugas yang ya walaupun membernya random. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Sekarang kita ada yang raise hand nih dari Mbak Tri Dila Usma. Oke, boleh open cam dan open mic. Boleh untuk tanya langsung. Selamat siang Mbak Tri atau Mbak Dila. Halo, Halo selamat Kak, siang. apakah suara saya sudah jelas terdengar?
Yap, sudah jelas terdengar. Silahkan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tridila Usma, asal saya dari Universitas Syah Kuala dari Aceh. Izin bertanya nih kepada Kak Nabila. Di sini ada beberapa pertanyaan nih Kak terkait materi yang telah dibahas. Yang pertama itu, eh, bagaimana strategi efektif nih menurut Kak Nabila sendiri untuk mengukur seberapa efektifkah tingkat dari suatu manajemen kelompok yang telah kita bentuk supaya proyeknya itu lebih efisien. Eh, apakah ada tingkat ukurnya atau karakter-karakter yang telah ditetapkan nih supaya itu kita bisa ngukur atau evaluasi ke depannya gimana? Terus yang kedua Kak, menurut Kak Nabila sendiri, bagaimana kita tuh misalnya menjadi seorang leader dalam suatu manajemen kelompok yang telah kita bentuk supaya kita tuh bisa memahami berbagai macam karakteristik teman-teman kita di dalamnya. Kan berbagai macam karakter. Ada yang mungkin ada yang males, ada yang kurang serius, ada yang ada yang kurang dalam kompetennya dalam ini gitu Kak. Jadi tetap seimbang gitu dalam kelompok yang telah kita bikin itu akhirnya jadi selaras terus. Dan yang terakhir, yang ketiga, menurut Kak Nabila, apa saja sih Kak faktor-faktor baik dari internal maupun eksternal yang perlu sekali diperhatikan dan juga dipersiapkan atau analisis lebih mendalam supaya pelatihan manajemen project efisien itu dengan Google Workspace ini tuh semakin optimal ke depannya. Sekian pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih. Oke, ini langsung aku jawab aja ya, Kak Brian, Silakan. pertanyaannya. Oke, tadi kan yang pertama strategi efektifnya gitu ya, supaya lebih efisien itu gimana. Yang pertama yang pasti tadi ya harus ada timeline atau to-do list gitu. Jadi kamu bisa bikin tadi, siapa tuh namanya Dila? Siapa tadi namanya? Sorry. Eh, ya, Mbak Dila. Oke. Kak Dila, jadi kamu bisa bikin langsung to-do list di sheet gitu ya, atau biasanya tracker kali ya, tracker dari yang tugas yang lagi kamu kerjain itu apa, terus juga bisa pakai Trello juga kalau kamu tahu, Trello tuh ada fitur free-nya atau Notion, itu kamu bisa bikin tracking dari situ gitu. Terus kamu bisa cek secara berkala apakah tugasnya udah dikerjain tepat waktu, terus juga apakah hasilnya udah sesuai harapan atau belum. Nah, sebenarnya ada tools bantu pakai Gform itu bisa untuk survei internal gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen evaluasi progres sama produktivitas, kamu bisa pakai Gform gitu. Dan di Gform itu kamu bisa list gitu ya pertanyaan apakah kamu ngerasa ke anggota lain ya, apakah kamu ngerasa tugas kamu udah jelas, tanggung jawabnya udah jelas atau belum. Terus untuk ngebantu lagi adalah kamu bisa pakai Google Meet check-in mingguan untuk review progres itu sendiri gitu. Itu yang pertama. Nah, tadi kalau misalnya ditanya apakah indikatornya tuh apa aja, misalnya kamu bisa list terkait komunikasi tim, kamu bisa pakai skala Likert gitu ya, 1 sampai 5 komunikasi tim, terus juga deadline apakah sudah terpenuhi atau belum, tanggung jawab dari tiap masing-masing personalnya itu seperti apa. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, gimana sih cara menjadi leader yang memahami karakteristik teman kelompok tadi ya, kalau nggak salah. Nah, itu kalau misalnya itu sebenarnya berhubungan dengan job desk aku sekarang gitu ya, as an HR. Karena aku juga suka harus mendengarkan gitu ya, terkait mungkin evaluasi dan juga masukan dari karyawan aku sendiri. Yang pertama, kita harus memahami gaya komunikasi gitu dari tiap masing-masing personal gitu. Karena tiap orang itu gaya komunikasinya beda-beda. Jadi kita harus mempelajari nih tiap orangnya tuh kayak gaya komunikasinya tuh gimana sih. Terus juga kalau misalnya dalam proyek, kamu bisa tanya ini ke teman kamu, sebenarnya kamu tuh paling nyaman kerjanya tuh kayak gimana sih gitu. Terus apa sih yang kamu suka atau kamu nggak suka? Kalau misalnya kamu lagi kerja kelompok, itu bisa kamu tanyain juga. Nah, terus juga harus menyesuaikan dengan gaya leader kamu gitu. Gaya leader itu emang masing-masing tuh pasti beda-beda, tapi pasti ada yang harus menyesuaikan dengan teman-teman kelompok kamu. Misalnya ada orang yang harus dipandu nih step by step. Jadi as a leader kita harus perhatiin tiap orangnya tadi. Ada orang yang harus dipandu step by step, ada juga yang memang mereka tuh lebih suka dikasih ruang sendiri. Untuk orang-orang yang lebih suka dikasih ruang sendiri, kita bisa selalu tanyain ke dia gitu, apa yang dia butuhin atau concernnya dia apa. Jadi pendekatannya itu tuh nggak sama ke semua orang gitu. Terus juga yang pasti as a lead kita harus percaya gitu ya sama progres dari tim kita masing-masing. Jadi kita nggak bisa nilai dari hasil aja, tapi juga prosesnya itu seperti apa gitu.
Dan as a lead kita juga harus nunjukin kalau misalnya kita tuh peduli gitu, kita tuh siap bantu, here to help gitu ya, jadi kita nggak nuntut doang gitu. Nah, kalau misalnya itu kamu balik lagi untuk ngebagi tugasnya itu based on kamu tadi ya riset dulu nih tiap orang tuh kayak gimana gitu. Kalau misalnya memang pengen evaluasi, harus evaluasi tanpa harus menghakimi satu sama lain. Bisa kamu bisa tanyain, minggu ini kamu ada concern apa atau challenge-nya apa, terus juga kamu bisa tanyain cara cara kita kerja atau diskusi satu sama lain menurut kamu udah oke belum sih? Jadi jangan pakai bahasa yang kenapa sih lo kerjanya lama banget gitu, misalnya gitu. Terus tadi pertanyaannya yang terakhir kalau nggak salah faktor internal atau eksternal gitu ya supaya supaya optimal atau oke itu gimana gitu. Nah, sebenarnya yang pertama adalah ya, kamu harus memahami dulu nih konsep-konsep tadi ya, dasar-dasar manajemen itu kayak gimana. Terus kamu bisa catat gitu ya, terkait apa yang udah disampaikan. Terus juga kamu udah eh, take notes belum gitu sama latihan sih yang pasti harus sering latihan untuk bisa nguasain tools-toolsnya gitu. Nah, kalau misalnya faktor eksternal itu mungkin teknologi atau tools yang misalnya pelatihannya apakah udah ada tools digital terbaru kan kita harus cari tahu nih, harus cari tahu sendiri. Itu paling kalau dari eksternalnya sama biasanya mungkin batasannya adalah kita harus ambil pelatihan juga gitu ya untuk menambah skills kita. Gitu sih paling dari aku Kak Brian. Oke, siap. Terima kasih Mbak Nabila. By the way, aku mau ngabarin juga nih ke teman-teman ya. Jadi kita ada giveaway untuk 3 orang penanya yang pertanyaannya paling keren dan untuk 1 orang yang Instagram story-nya paling seru. Jadi total kita ada 4 kesempatan. Jadi banyak-banyak bertanya dan banyak-banyak dokumentasi dan juga upload. Jangan lupa di tag at marvinfoundation.org untuk dokumentasi keseruan webinar kalian hari siang ini. Oke, itu aja pesan sponsor. Kita bisa lanjut ya ke Mbak Nurul ya. Mbak Nurul untuk silahkan bertanya. Tadi udah angkat tangan ya dari udah agak lama. Silahkan Mbak Nurul bisa open mic dan open cam. Oh ya, halo, lewat chat ya bertanya. Iya, apa pertanyaannya, Mbak? Waduh, pertanyaan ada 5 nih. Mungkin kita ambil sebentar. Coba pertanyaannya aku baca dulu ya. Kita kan webinar sampai jam 3 ya. Jadi sebenarnya teman-teman, habis ini Kak Nabila tuh mau demonstrasi loh. Jadi em, aku izin ambil pertanyaan yang paling keren ya dari Mbak Nurul. Oke, bagaimana cara PM Project Manager ya, bukan Prime Minister ya. PM untuk mendokumentasi bagaimana stepnya di Meet. Kayaknya 5-5 menarik setelah aku baca. Jadi karena bila tolong tolong dijawab. Oke, boleh boleh boleh. Teman-teman. Ya, Boleh oke, Kak baik. Brian. Kita mulai. Oke, kita Tapi jangan panjang-panjang kita soalnya kan habis ini mau demonstrasi ya, Kak. Iya, iya, iya. takutnya Oke, waktunya oke. iya kurang. Oke, Kak. Ini yang pertama gimana cara project manager itu mendokumentasi gimana stepnya? Yang pasti stepnya harus identifikasi dulu ya. Kak, hal yang perlu didokumentasiin itu apa? Misalnya brief proyeknya seperti apa, skopnya kayak gimana, terus juga to-do list-nya, progres harian atau mingguannya gimana. Atau maybe kadang kan kalau project manager ada feedback dari klien, ya itu juga perlu diidentifikasi dulu. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, tadi tools-nya tuh harus terstruktur, bisa pakai Gdocs, Notion, atau apapun itu supaya ke tracking gitu ya tasnya itu yang kedua. Terus yang ketiga mungkin bisa ini kali ya gunain foldernya itu penamaannya gitu, penamaannya jelas, misalnya project X underscore apa gitu, jadi penamaannya itu harus lebih jelas. Sama yang terakhir itu aku biasanya sih kalau aku ya di sekarang karena kita hampir sama, share ke stakeholdernya tuh juga semuanya gitu ya, dalam artian kita tuh bisa kasih update kalau misalnya memang ada perubahan-perubahan yang penting gitu. Terus yang kedua, itu aku masuk dulu. Yang kedua, mempertinggi Meet
Oke. Itu oke. Mungkin bisa Mm-mm. compare ya Jimit sama platform lain mungkin ya Mm-mm. maksudnya. Nah, kalau misalnya Gmeet sebenarnya bagusnya itu adalah yang pasti tadi ya screen share-nya, terus juga breakout rooms, apalagi sekarang ada fitur tadi ya record premium itu lebih bagus, terus juga aksesnya gampang banget karena kita bisa langsung bikin dari email karena aku udah beberapa pakai misalnya kayak Google Meet, terus juga aku biasanya pakai platform lainnya, itu juga ini tuh salah satu yang mudah karena paling gampang dipakai. Nah, terus juga aksesnya tadi ya mudah sama ringan, sama Google Meet itu ada fitur enkripsinya kalau setahu aku deh. Jadi aman gitu ya, apalagi untuk perusahaan gitu. Itu paling yang kedua. Nah, yang Yang ketiga. ketiga Notion versus Google Sheet. Jujur aku baru pertama kali dengar Notion. Mungkin kalau Kak Nabila udah pernah denger ya. Heeh. Oke, nah kalau sebenarnya ini tuh kalau aku bilang karena aku pakai dua-duanya ya, jadi sebenarnya tergantung kebutuhan sama gaya kerja masing-masing tiap orang sih Kak. Jadi misalnya Google Sheet itu pasti lebih mudah gitu ya dipelajarin. Nah kalau Notion itu tuh dari tiap toolsnya itu tuh harus satu-satu gitu pelajarannya. Sama Notion itu kan premium ya, maksudnya ada akses untuk premium, jadi lebih terbatas. Nah terus juga kalau menurut aku untuk visualisasi datanya itu bagus Google Sheet ya, jujur aja karena kalau Notion itu terbatas banget untuk visualisasi datanya gitu. Terus juga untuk dokumentasi dan catatan, kalau misalnya untuk notes-notes yang ringan, aku biasanya pakai Notion. Tapi kalau misalnya Google Sheet itu yang apa ya kurang fleksibel aja sih, nggak bisa untuk narasi panjang gitu. Kalau misalnya Google Sheet. Terus juga yang pasti kalau Google Sheet tuh cocoknya buat task list, budget, timeline tracker, atau mungkin teman-teman yang lagi mau kerja itu bisa pakai job tracker gitu. Nah, tapi kalau misalnya Notion itu cocok untuk knowledge base gitu ya. Misalnya proyek-proyek kecil yang butuh catatan catatan singkat itu bisa di Notion. Jadi sebenarnya itu tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya memang fokusnya ke tracking tugas atau dan lain-lain itu cocoknya Google Sheet. Tapi kalau misalnya untuk catatan-catatan kecil doang gitu ya kayak notes, misalnya mau interview gitu, terus kita mau nyatet notes itu cocok banget di Notion. Itu sih menurut aku Kak. Oke, siap. Selanjutnya, bagaimana pemula atau junior project manager ini memperdalam ilmunya selain magang? Soalnya kan, Hmm. oh oke. Oke, Jadi oke. mungkin kalau mau jadi seorang profesional, gimana caranya apa ya meningkatkan Hmm. experience kali ya sebagai Hmm. Oke, oke ini aku ya. jawab singkat aja ya Kak, karena ini kan arahnya lebih ke karir. Jadi yang pertama yang pasti harus rajin ikut kelas online bersertifikat atau webinar kayak gini. Terus juga kamu bisa build portofolio gitu ya, yang pribadi gitu ya. Terus kamu harus ikut komunitas, yang pasti komunitas-komunitas gitu. Sama harus cari mentor gitu ya untuk belajar langsung terkait dengan kamu sukanya kemana gitu. Jadi kamu harus cari mentor. Itu menurut aku sih sama ya tadi ikut-ikut course online atau webinar or seminar gitu paling Kak. Oke, dan pertanyaan terakhir yaitu apakah seorang project manager itu istilahnya palu gada dalam sebuah tim ya? Oke. Kalau misalnya dibilang palu gada atau enggak itu sebenarnya tergantung kali ya Kak. Maksudnya aku juga nggak tahu banyak gitu ya terkait project manager tapi mungkin biasanya iya, cuman di beberapa company maybe enggak gitu. Jadi menyesuaikan aja sih. Karena kan pasti project manager jabatannya juga udah tinggi dan yang diurus pasti lebih banyak gitu. Mungkin sini aku sekalian sharing dikit. Jadi aku kan juga kerja di kantor beberapa saat ini terakhir. eh jadi kalau dari perspektifku, project manager itu bukan cuman jabatan, tapi juga apa ya tugas. Jadi kalau bosmu tuh butuh ngelarin sesuatu yang bukan bagian dari kerjaanmu tiap bulan, itu bisa dikatakan project. Dan jika kamu menjadi penanggung jawab, maka kamu bisa menganggap dirimu tuh sebagai project manager gitu sih. Jadi mungkin kalau nanti sudah berkarir, nggak perlu nunggu 5 tahun buat buat dapat jabatan manajer, tapi aku yakin sekali pas masih staff itu udah dites, istilahnya ujiannya tuh bentuknya kayak gitu. Jadi bosmu memintamu melakukan hal yang di luar biasanya, dan kalau kamu melakukannya dengan baik, ya itulah perjalanan menuju project manager seperti itu. Dan dalam perjalanan itu seluruh materi yang diceritain sama Mbak Nabila ini semuanya apply menurutku. Jadi kayak mesti dari tujuannya apa, timelinenya gimana, orang-orangnya siapa yang dipilih gitu. Menurutku itu sangat relevan nanti. Gitu. Oke, baiklah. Semoga menjawab ya, Mbak Nurul.
Next, kita sebenarnya mau satu lagi yang raise hand tapi yang mau open cam, open mic. Oke, boleh kita berikan satu lagi sebelum kita move on ke demonstrasi. Silahkan teman-teman apabila ada yang mau bertanya. Sebenarnya langsung on mic juga nggak apa-apa. Kak, saya mau bertanya. Ya silahkan. Tadi kayaknya ada yang angkat tangan di mana ya? Apa udah tidak angkat tangan lagi? Baiklah, mungkin kita tunggu berapa menit ya. Mungkin kita tunggu sampai 2.40. Kalau misalkan belum ada yang angkat tangan, ya sudah kita move on ke sesi demonstrasi. Oke, bagaimana? Apakah sudah, atau mungkin janjian udah jelas ya materinya ya, emang sih. Silahkan, yuk buat bertanya langsung. Mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung kayak backgroundnya Mbak Nabila, atau mungkin challenge-challenge-nya Mbak Nabila, kali. eh Silahkan. Oke, Mas Yogo ya, Kak Yogo, oke silahkan, tapi pakai mic ya, jangan di chat pertanyaannya. Oke silahkan, langsung open mic saja. Oke, selamat siang Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, selesai dari Jambi. Saya ingin bertanya saja, tapi tidak banyak. Kesulitan apa yang kita hadapi saat menggunakan Google Workspace dan bagaimana cara mengintegrasikan Google Workspace dengan platform pembelajaran lain? Terus, apa keuntungan kerugian menggunakan Google Workspace dibandingkan dengan platform pembuatan situs web lainnya? Terima kasih, Kak. Oke, Silakan boleh langsung dijawab. Oke, langsung aku jawab aja ya. Kalau misalnya kesulitan, kalau kesulitan tuh biasanya koneksi internet ya. Maksudnya koneksi internet kalau pakai Google Workspace apalagi Sheet atau Gdocs itu tuh based on kalau misalnya internetnya nggak stabil itu biasanya nggak kesimpan gitu filenya. Jadi emang koneksi internetnya tuh harus stabil itu yang pertama. Terus biasanya kesulitannya gitu ya, yang aku temui adalah belum familiar dengan fitur-fitur dari Google Workspace itu sendiri gitu. Kalau misalnya belum familiar, biasanya susah banget tuh untuk tahu ini tempatnya di mana. Sama biasanya kan kalau Google Workspace Sheet gitu ya, shortcutnya tuh pasti ada yang beda gitu ya dari Excel itu, jadi harus lebih dipelajarin juga. Nah, terus biasanya storage penuh sih sebenarnya itu permasalahan aku ya day to day itu storage penuh banget jadi harus di upgrade terus gitu kalau misalnya pakai Google Workspace gitu jadi paling itu kesulitannya. Nah, kalau misalnya keuntungannya, yang pasti tadi ya, terintegrasi banget sama serbaguna. Jadi semua tools tuh bisa dalam satu akun gitu. Bagusnya tuh kayak gitu. Terus aksesnya mudah dari mana aja. Karena aku juga pakai handphone ya untuk kerja gitu. Jadi aksesnya mudah banget gitu. Sama yang pasti itu tuh mudah banget untuk tadi monitoring ya. Jadi kita bisa monitoring kapan aja gitu. Paling itu sih, Kak. Kalau kerugiannya, Kak? Kalau kerugiannya sebenarnya kerugiannya lebih ke ini sih. Kalau misalnya kita pakainya yang tadi ya aku bilang agak mahal kali ya. Misal kalau misalnya kita harus lebih banyak gitu space-nya itu biasanya kita harus bayar lagi gitu. Sebenarnya kalau kerugian sama keuntungan lebih banyak keuntungannya kalau aku ya day to day aku sih. Tapi biasanya paling banyak kerugiannya internet aja sebenarnya. Nggak stabil tuh nggak kesimpan filenya itu sih paling. Oke. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Oke, kita sudah banyak yang bertanya. Jadi kita bisa move on ke eh, konten menarik selanjutnya. Ini pertama kali kita lakukan sih, yaitu simulasi langsung ya, demonstrasi case study dengan Mbak Nabila. Oke, silakan Mbak Nabila boleh dipandu. Oke, wait, aku coba share screen bentar. Wait ya. Oke, sorry Kak, ini kayaknya aku nggak bisa untuk share screen. Aku udah coba. Bisa share screen ya. Mungkin Boleh itu dibantu kali. aja kali ya. Nah, nanti, wait, aku coba. Ya, paling ini dibantu sama tim aja. Oke. Nah, ini aku sambil jelasin aja kali ya. Oke, siap. Oke, jadi sebenarnya
Oke, teman-teman. Jadi di sini aku tuh ada bikin study case terkait beberapa gitu ya, beberapa sheet yang biasanya ini aku based on aku bikin sendiri. Jadi ada tugas dan tanggung jawab. Di situ juga ada timeline proyek dan juga yang pasti terakhir ada task tracker gitu. Nah, di sini aku akan jelasin yang bagian timeline proyek terlebih dahulu gitu. Oke, nah ini di bagian timeline proyek kalau bisa kita lihat ini tuh sebenarnya aku bikin untuk seluruh kegiatan dari awal sampai akhir webinar gitu ya teman-teman. Yang pertama di sini ada nomor urut dan juga nama kegiatan. Nah, ini biasanya ngebantu kita untuk paham nih terkait alur proyek yang sistematis tuh kayak gimana. Contoh misalnya kick off meeting gitu ya. Itu tuh teman-teman bisa lihat itu aku bikin ada tanggal mulai dan selesai, penanggung jawabnya siapa, dan juga ada kolom bulan dan visual tracking. Sebenarnya itu tuh opsional gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau bikin Gantt chart kayak gini nih, gitu. Nah, terus juga itu di samping yang warna-warni itu sebenarnya Gantt chart ya namanya teman-teman. Itu biasanya bisa teman-teman pakai kalau misalnya teman-teman ada proyek bareng sama tim. Nah, cuman kalau aku biasanya itu pakainya di Google Calendar aja. Nah, ini tuh lebih mudahnya kayak gini kalau misalnya teman-teman mau bikin to do gitu. Gantt chart ini tuh pakai warna gitu ya. Misalnya teman-teman bisa lihat di sini dari tanggal 5 sorry, tanggal 10 bulan 5 2025 ini penanggung jawabnya ada Nadine, terus kick off meeting itu biasanya teman-teman tinggal kasih warna. Nah, sebenarnya untuk ini tuh effortnya adalah teman-teman harus warna ini satu-satu gitu ya. Kalau misalnya bikin Gantt chart semua tuh kayak begitu, jadi emang harus effortnya ngewarnain. Nah, gampangnya, mudahnya adalah ke trackingnya lebih gampang. Misalnya teman-teman udah selesai gitu melakukan penyusunan scope ataupun alur proyek, itu teman-teman bisa langsung warnain sesuai dengan yang teman-teman mau gitu. Sebenarnya kalau untuk Gantt chart tuh kayak begitu. Jadi bisa nunjukin kapan aktivitas kita berlangsung yang gimana itu bisa ngemudahin kita untuk melihat urutan kegiatan itu satu. Terus juga bisa ngatur durasi. Jadi panjang blok dari tiap baris itu memperlihatkan berapa lama aktivitas kita tuh sebenarnya berlangsung gitu. Terus yang ketiga itu bikin kita nggak tumpang tindih tadi ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai ini visualnya oke dan bisa dipastikan itu nggak terlalu banyak kegiatan yang numpuk dalam waktu yang bersamaan gitu. Terus yang terakhir itu kita bisa pantau progres secara visual. Jadi Gantt chart ini sering banget digunakan untuk ngasih tanda progres gitu. Misalnya dengan tadi isi warna yang berbeda-beda. Sebenarnya itu contoh aja gitu ya teman-teman. Itu contoh untuk misalnya mau pakai Gantt chart. Tapi kalau misalnya mau lebih gampangnya, teman-teman nggak perlu bikin kayak gini. Teman-teman perlunya bikin kolom biasa aja gitu ya. Itu teman-teman bisa pakai langsung chart atau teman-teman bisa gunain Google Calendar kalau misalnya mau tracking progresnya lebih gampang gitu. Paling itu sih kalau dari aku untuk Gantt chart. Nah, nanti sisanya sebenarnya masih ada, cuma nanti akan aku share pribadi aja ke Kak Isa kali ya nanti untuk simulasi. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, teman-teman. Jadi, oke ini boleh Kak. Punten itu yang tablet satu yang tanda panah ke bawah boleh diklik yang atasnya Kak. Nah, itu kan ada, nah, itu boleh diklik. Nah, terus boleh di refer to unformat data. Nah, jadi gini teman-teman, ini kan biasanya kalau dari Gform itu tuh pasti munculnya kayak gini ya, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya tadi di blok, boleh di blok coba Kak. Wait. Nah, itu wait, aku coba ya di tempatku. Ini tuh kalau misalnya di blok itu tuh akan ada ini nih. Ini aku coba. Nah, ini ada convert to table. Nah, itu nanti bisa berubah langsung tadi ya. Jadi yang pernah aku jelasin. Nah, ini nanti akan berubah jadi kayak gini. Kalau misalnya convert to table. Nah, sekarang GForm itu kalau misalnya kita buka ya, itu nanti kalau misalnya kita convert datanya, dia tuh akan jadi kayak gini sekarang, teman-teman. Jadi udah nggak kayak gini nih. Jadi dia udah nggak kayak gini, tapi akan langsung convert to drop down shapes. Jadi dia akan langsung jadi kayak gini sekarang dari Gform gitu. Bagusnya sekarang kayak begitu ya Google Sheet atau Gform itu sendiri. Jadi lebih akan gampang banget. Tinggal teman-teman nanti filter aja gitu ya. Misalnya teman-teman mau cari PIC or apa gitu ya, teman-teman tinggal filter aja gitu. Paling itu sih dari aku Kak untuk simulasinya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain juga boleh. Aku balikin ke Kak Brian dulu. Oke, udah ya berarti nggak ada, nggak ada demonstrasi lagi.
Oh ya udah kalau begitu eh kita masih ada waktu sebenarnya. Jadi kalau ada yang mau nanya lagi pakai mic, boleh silahkan. Tapi bila sudah jelas semuanya, ya berarti kita bisa. Oke, sepertinya penjelasan dari Mbak Nabila sudah sangat jelas ya. Oh, Udah, ya emang kita udah banyak sih. Ini ada yang minta presentasiin Gantt chart langsung, maksudnya apa ya? Tadi kan kita udah nunjukin Gantt chart, atau mungkin Mbak Nabila menangkap apa yang dimaksud presentasi langsung Gantt chart. Maksudnya kalau cara bikinnya sih, eh, nanti separately akan dikirim di WA group sih. Maksudnya kayak caranya gimana. Em, jadi, oke. Ya sudah, mari kita cukupkan saja hari ini webinarnya. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Jadi sebelum kita berpisah, kita foto bareng dulu ya. Oke, teman-teman, boleh pada on cam ya. Kita akan foto bareng. Kita tungguin. By the way, Sertif akan dikirim ke WhatsApp group. Jadi jangan lupa untuk join WhatsApp group kalau belum join. Oke, teman-teman, kita masih menunggu untuk on cam ya. Mungkin kita tunggu sampai jam 2:51 ya. Mungkin kita tunggu 1 menit lagi. Oke, udah pada banyak yang on cam. Oke, ya sudah kita mulai foto aja ya. Oke, eh operator boleh tolong screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Mungkin boleh satu lagi. 1, 2, 3. Oke, mungkin sebelum kita berpisah boleh closing statement dulu dari Mbak Nabila. Apakah ada yang ingin disampaikan nih ke teman-teman sebelum kita berpisah? Oke, paling closing statement dari aku, Kabrian, untuk Google Workspace ini sebenarnya teman-teman harus lebih sering latihan aja sih untuk tahu fitur-fiturnya. Karena sekarang kan banyak banget fiturnya yang berubah dari sebelumnya juga dan lebih terintegrate gitu ya dengan penggunaan AI sekarang. Jadi banyak banget yang bisa teman-teman pelajari sih dari Google Workspace karena kegunaannya banyak juga. Paling itu aja dari aku, Kak. Oke, siap. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Hari ini sepertinya banyak sekali yang terbantu ya. Dari tanya jawab, pemaparan materi, jadi lebih paham. Kebayang lah tentang project management. Kita sangat mengapresiasi materi Mbak Nabila hari ini. Semoga bisa bergabung nanti di event offline ya kalau ada. Oke, pantengin terus Instagram @marvinfoundation.org. Saya Brian, bila ada kesalahan dan mohon dimaafkan. Kita pamit dulu dari webinar ini. Terima kasih Mbak Nabila, terima kasih teman-teman, terima kasih Terima semuanya. kasih, Kak. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa di webinar selanjutnya.